Pemerintah Indonesia menerbitkan 300 Golden Visa untuk para investor perorangan dan korporasi, talent global dan tokoh dunia. Presiden Joko Widodo juga mengatakan penerbitan ratusan visa eksklusif tersebut telah menjaring komitmen investasi senilai 2 triliun. Pada 2024 ini, pemerintah menargetkan pemberian 1.000 Golden Visa kepada para investor dan individu kompeten dari 300 penerima Golden Visa yang tercatat. Pemerintah mengumumkan telah menyalurkan visa eksklusif tersebut kepada CEO founder ChatGPT sekaligus CEO OpenAI, Sam Altman. Pemerintah Tim Nasional Sepak Bola Indonesia juga, Sintayong, dan Presiden Boeing untuk Asia Tenggara sekaligus Presiden Direktur PT Boeing Indonesia, Penny Bird. Tak hanya itu, sekarang juga Indonesia Elon Musk, Direktur Tesla, kini juga tengah digadang-gadangkan sebagai penerima Golden Visa selanjutnya. Dan dalam permasalahan ini, saya akan mengangkat tema kebijakan Golden Visa antara manfaat dan juga tantangan. Kebijakan Golden Visa yang memberikan izin tinggal jangka panjang kepada warga negara asing dengan kriteria tertentu memiliki banyak aspek yang perlu dikaji secara mendalam. Meskipun kebijakan ini itu dapat memberikan manfaat ekonomi, namun terdapat juga beberapa tantangan etis dan hukum yang perlu diperhatikan. Untuk yang pertama, mengenai transparansi dan juga akuntabilitas. Kebijakan Golden Visa sering dikritik karena kurangnya transparansi dalam proses seleksi. Media perlu mengawasi agar proses pemberian visa ini dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Apakah informasi tentang penerimaan Golden Visa ini diunggap ke media publik? Bagaimana juga mekanisme pengawasan yang ada untuk memastikan bahwa kebijakan itu tidak disalahgunakan? Pertanyaan itu masih terngiang-ngiang. Belum semuanya informasi tentang kebijakan Golden Visa ini diungkap. Hanya 1-2 saja yang diungkap. Dari 300 penerima Golden Visa, hanya 3-6 orang aja yang diungkap. Sisanya kemana? Dan masalah yang selanjutnya mengenai dampak sosial dan juga ekonomi. Golden Visa itu dapat menyebabkan ketimpangan sosial, di mana warga negara asing yang kaya dan berkualitas tinggi itu mendapatkan perlakuan istimewa dibandingkan penduduk lokal. Lalu bagaimana kebijakan ini mempengaruhi harga properti, akses pendidikan, dan juga layanan kesehatan bagi warga lokal? Dan apakah keuntungan ekonomi yang didapat itu sebanding dengan dampak sosial yang ditimbulkan? Tentu tidak. Ini masih belum terjawab. Permasalahan selanjutnya yaitu tentang keadilan dan juga kesetaraan. Kebijakan Golden Visa ini bisa dianggap tidak adil karena memberikan akses istimewa kepada orang asing berdasarkan kekayaan atau status mereka. Sementara imigran lain tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Dan apakah kebijakan ini menciptakan kesenjangan sosial yang lebih besar? Lalu bagaimana kebijakan ini mempengaruhi persepsi publik tentang keadilan dan juga kesetaraan? Integritas dan juga keamanan sosial terancam. Dengan memberikan akses mudah kepada orang asing yang kaya atau berpengaruh, itu bisa saja menimbulkan risiko keamanan, termasuk kemungkinan menyalahgunakan visa untuk tujuan yang merugikan. Dan apakah ada langkah-langkah ketat untuk menyaring latar belakang penerima si Golden Visa ini? Dan bagaimana pemerintah mengatasi prinsip risiko yang terkait dengan keamanan nasional? Pengaruh terhadap kebijakan imigrasi dan identitas nasional juga menjadi salah satu dampak dari kebijakan Golden Visa. Bisa mengubah kebijakan imigrasi dengan lebih luas dan pengaruh identitas nasional, media juga harus mengkritisi. Apakah kebijakan ini sejalan dengan nilai-nilai nasional? Dan apakah kebijakan ini merusak integritas kebijakan imigrasi yang ada? Lalu bagaimana dampak terhadap rasa identitas nasional dan juga keuntungan nasional? Eksploitasi dan juga penyalahgunaan. Dengan adanya resiko bahwa kebijakan Golden Visa ini bisa dieksploitasi oleh individu atau etnis yang ingin menyembunyikan aset atau menghindari kewajiban hukum di negara asal mereka. Lalu bagaimana pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini tidak dimanfaatkan untuk tujuan ilegal? Apa tindakan yang diambil untuk mencegah dan menindak penyalahgunaan ini? Ini juga perlu diungkap. Lalu apa peran media dalam pengawasan ini?
Ingatlah, dari sudut pandangan hukum dan juga etika media, kebijakan Golden Visa ini tetap harus diawasi secara ketat untuk memastikan bahwa pelaksanaannya adil, transparan, tidak merugikan masyarakat lokal atau mengancam keamanan nasional, dan media juga memiliki peran penting dalam memantau, melaporkan, mengkritisi kebijakan ini untuk memastikan bahwa kepentingan publik benar-benar dilindungi.